Wah gila sih, kita harus banget bahas main event WrestleMania 42 nanti. Dan dengerin ya, aku nggak lagi ngomongin soal gelar juara, statistik, atau seberapa jago mereka gulat. Aku lagi ngomongin soal kebencian yang bener-bener murni. Biasanya nih, di WWE kita cuma dapat promo standar kayak aku pengen sabukmu karena itu hadiah paling bergengsi di industri ini. Ya oke lah, itu klasik. Tapi sesekali tirai pembatasnya tuh kebuka agak terlalu lebar dan kita dapat perseteruan yang rasanya bikin gak nyaman. Nah, itu yang kita lihat sekarang antara juara dunia heavyweight CM Punk dan pemenang Royal Rumble 2026 Roman Reigns. Waktu Roman berdiri di ring pas Raw dan natap mata Punk bukan sebagai tribal chief tapi sebagai Joe Anoa'i. Terus bilang, aku milih kamu karena aku benci kamu. Wah, energi di dalam gedung langsung berubah total. Ini bukan cuma skenario doang, ini adalah tumpukan masalah selama 14 tahun. Bukti-bukti dari podcast lama dan urusan politik belakang panggung yang akhirnya meledak. Jadi, hari ini kita bakal bedah timeline-nya. Gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik ini? Dari The Shield yang jagain CM Punk di tahun 2012 sampai jadi perang total di tahun 2026. Ambil minum dulu, duduk yang nyaman, soalnya cerita ini gila banget. Buat paham kenapa Roman sesakit hati itu, kita harus balik ke awal banget. Survivor Series 2012. Coba bayangin, CM Punk lagi jadi juara WWE. Dia tanding triple threat lawan John Cena dan Ryback. Tiba-tiba ada 3 orang pakai rompi taktis hitam nyerburing dan kasih powerbomb ke Ryback sampai mejanya hancur. The Shield resmi datang. Nah, selama bertahun-tahun narasi yang kita tahu adalah 3 singa lapar ini datang buat nguasain WWE. Tapi cerita aslinya, seenggaknya menurut CM Punk, baru kebongkar pas dia curhat di podcast Art of Wrestling yang viral banget bareng Colt Cabana itu. Punk ngeklaim kalau The Shield itu idenya dia pengen punya kelompok buat jagain dia. Tapi ini nih masalahnya dan benih pertama dari keributan mereka. Punk sebenarnya nggak mau Roman Reigns, dia maunya Cassius Ohno. Visi Punk tuh pengen isinya anak-anak indie favorit, tapi manajemen WWE, Vince McMahon sama Triple H malah bilang, lihat anak namanya Licky ini. Dia tinggi, badannya bagus, wajahnya menjual. Masukin dia aja. Punk setuju sih, tapi dia ngomong sesuatu di podcast itu yang bakal ngejar-ngejar Roman selama 10 tahun. Bagus kok, soalnya anak ini bisa belajar banyak, kerja di bawahku. Kebayang gak jadi Roman Reigns? Kamu adalah orang yang dipilih langsung sama bos buat jadi The Chosen One. Terus ada veteran yang ngomong di depan publik dunia kalau kamu itu cuma cowok ganteng yang beruntung, bisa jadi anak magangnya dia. Itu sih pukulan telak buat ego yang gak bakal hilang gitu aja. Kalau cerita awalnya aja udah tegang, periode 2013-2014 itu titik dimana semuanya jadi makin parah. Masih inget kan meme Make Roman Look Strong? Selama bertahun-tahun, fans pakai kalimat itu buat ngejek dorongan karir Roman yang dianggap terlalu dipaksain kayak Superman. Tapi tahu nggak asalnya dari mana? Ya benar, dari CM Punk lagi. Di podcast yang sama, Punk ceritain detail soal pertandingan handicap 3 lawan 1 di TLC. Dia klaim kalau tiap 5 menit, produser kayak Michael Hayes bakal nyamperin dia terus bisik-bisik, pastiin ya Roman kelihatan kuat. Respon Punk intinya, kalau emang mau dia kelihatan kuat, ngapain aku ngalahin mereka bertiga sendirian? Kan aneh. Pas Punk ngebongkar dapur itu ke publik, dia nggak cuma nyakitin manajemen WWE, dia kayak naruh target di punggung Roman. Dia bikin fans percaya kalau Roman nggak pantas ada di posisinya. Kalau Roman cuma proyek perusahaan yang dijagain dengan ngorbanin orang-orang kayak Punk. Roman belakangan ngaku di podcast Loaded Management kalau komentar-komentar itu bikin kerjanya 10 kali lipat lebih susah. Dia harus berjuang lewatin bertahun-tahun sorakan ejekan please retire karena Punk udah ngeyakinin penonton hardcore kalau Roman itu palsu. Coba deh kalian pikir, pas Punk lagi santai di sofa rumahnya, Roman di sana kerja keras nerima semua kebencian dari narasi yang dimulai sama CM Punk. Kalian juga pasti bakal marah banget kan? Loncat ke depan, kejadian yang gak disangka-sangka akhirnya kejadian.
CM Punk balik ke WWE. Semua orang ngira bakal langsung ada keributan antara Roman sama Punk, tapi WWE main cantik. Di Survivor Series tahun 2024, mereka malah harus satu tim. Waktu itu aliansinya The Bloodline asli ditambah CM Punk lawan versinya Solo Sikoa sama Bronson Reed. Itu adalah salah satu tayangan paling tegang yang pernah aku tonton. Kerasa banget energi, kita ngelakuin ini cuma demi bayaran. Ada momen pas mereka berantem soal urutan masuk ring, Roman nyoba nunjukin dominasinya sebagai original tribal chief, dan Punk intinya bilang, aku nggak nerima perintah dari kamu bocah. Momen Roman nggak sengaja kasih spear ke Punk di match itu, entah itu emang skenario atau beneran kepleset, rasanya simbolis banget. Pas menang pun, mereka nggak ngerayain bareng. Punk ada di situ karena ngerasa utang budi sama Paul Heyman. Sementara Roman di situ buat nyelamatin warisan keluarganya. Jadi, ini semua itu cuma transaksi bisnis, nggak lebih. Sekarang kita di tahun 2026, John Cena udah pensiun, laga The Rock vs Roman kayaknya udah nggak bakal kejadian, dan CM Punk lagi ada di puncak dunia sebagai juara dunia heavyweight. Roman menang Rumble dan semua orang ngira dia bakal milih Cody, tapi terus promo di Raw itu kejadian. Punk nyoba sok bijak, dia nyoba acting kayak ayah yang bangga, bilang kalau dia yang bawa The Shield masuk dan dia senang lihat Roman Reigns sukses. Wah, itu kedengarannya ngeremehin banget sih. Dan Roman, gila, Roman benar-benar meledak. Dia bahas soal podcast itu, dia bahas soal tusukan dari belakang, dia bongkar kalau pas Punk pengen balik di tahun 2023, Triple H sebenarnya nanya pendapat Roman dulu. Roman gak ngelarang, tapi dia gak bakal lupa. Kalimat paling gokil malam itu, mungkin kalimat terbaik tahun ini, adalah, aku milih kamu karena aku benci kamu. Aku emang selalu benci kamu. Ini adalah momen di mana semuanya muter balik ke awal. Di tahun 2012, Roman adalah otot buat jagain CM Punk. Di tahun 2026, Roman adalah the final boss yang datang buat ambil semuanya dari orang yang nyoba ngerusak reputasinya bahkan sebelum dia mulai. Ini bukan pertandingan biasa antara orang baik lawan orang jahat. Ini adalah dua ikon dengan ego segede langit dan dendam nyata selama 10 tahun yang akhirnya bisa diselesaikan di panggung paling gede. Apa emang Punk itu veteran yang benar dari awal soal politik perusahaan, atau Roman adalah orang yang berhasil bertahan dari label cuma modal tampang dan meme ejekan buat jadi yang terbaik di generasinya meskipun udah coba disabotase sama CM Punk? WrestleMania 42 ini bakal emosional banget, bakal keras, dan jujur aja mungkin bakal ada sedikit berantem benerannya. Tapi aku pengen denger pendapat kalian nih. Kalian di pihak siapa? Tim Straight Edge atau kalian acknowledge si OTC? Dan menurut kalian, apa mereka bisa nyelesain pertandingan ini tanpa beneran baku hantam di belakang panggung? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscriber si bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.